Saat Chen Fan kembali ke stadion, konser sudah hampir berakhir. Yun Qianqian menampilkan lagu terakhirnya di atas panggung. Chen Fan dapat menyadari bahwa gadis yang terkejut itu belum sepenuhnya pulih dari cobaan itu. Dia mencoba untuk tetap profesional di atas panggung, tersenyum. Namun, jelas bahwa apa yang terjadi sebelumnya telah membuatnya patah semangat. Perselisihan buruk dengan seorang teman, aku yakin. Chen Fan tersenyum. Nama klien Heavenly Kill terdengar familiar bagi Chen Fan. Samar-samar dia ingat itu adalah nama aktris terkenal yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Yun Qianqian. Keduanya kerap memamerkan persahabatannya di depan kamera kepada para penggemarnya. Tidak ada yang tahu bahwa salah satu dari mereka sangat menginginkan kematian lainnya. Kalau dipikir-pikir, aku ingat wanita dalam ilusi yang diciptakan oleh gelang Buddha itu adalah dia juga. Chen Fan teringat ilusi yang dia alami ketika dia menyelidiki gelang Buddha dengan kehendak ilahi. Dia telah melihat seorang gadis cantik di kuil tempat para biksu jahat mengutuk gelang itu. Chen Fan tidak punya waktu untuk hal-hal sepele seperti itu, aktris akan selalu bertengkar satu sama lain hanya untuk bersaing demi ketenaran dan status. Saya tidak membantu Yun Qianqian karena menurut saya dia istimewa. Saya hanya merasa ingin menjadi orang baik sesekali dan membantu. Xiao Sui, ayo pergi sekarang. Chen Fan tidak dapat lagi menemukan anggota pembunuhan surgawi serta penembak wanita, jadi dia bertaruh bahwa mereka pasti sudah berangkat ke kantor polisi. Oleh karena itu, Chen Fan meninggalkan konser bersama Luyan Sui. Keesokan paginya, beberapa anggota unit penegakan hukum mengetuk pintu rumah Chen Fan. Tuan Chen, senang bertemu Anda lagi. Nama saya Qin Han, Wakil Direktur Bagian Kejahatan di Departemen Penegakan Hukum. Chen Fan melihat penembak wanita yang ditemuinya kemarin. Meskipun usianya sudah lebih dari 30 tahun dan tidak memiliki fitur yang menarik, dia terlihat tampan dan cocok dengan pakaian unit polisinya. Kulitnya yang terkena sinar matahari tampak sehat dan beberapa lekuk tubuh yang halus melengkapi tubuhnya yang luar biasa. Dia berdiri tegak seperti pedang lurus yang menjaga integritas masyarakat yang dia bersumpah untuk melindunginya. Oke, Chen Fan mengangguk dan duduk perlahan. Di belakangnya berdiri Lu Yansui. Lu Yanwu juga menghampiri Chen Fan dan menuangkan secangkir teh untuk Chen Fan. Beberapa anggota muda unit penegak hukum terpesona oleh kecantikan Lu Yansui, dan ketika mereka melihat wanita cantik kedua, mereka hampir tersentak. Mereka mengenalinya sebagai dewi di kalangan elit, CEO Grup Lu yang perkasa. Meskipun tidak banyak warga kota Lin yang mengetahui bahwa keluarga Lu adalah keluarga seni bela diri, perusahaan mereka, Grup Lu, adalah nama yang terkenal. Mereka mengendalikan hampir seluruh aspek kota, real estate, hotel, konstruksi, pasokan air, gas alam, asuransi. Siapakah pemuda tersebut dan kekuatan apa yang ia miliki untuk menjadikan CEO sebuah perusahaan yang bernilai triliunan dolar menjadi lebih rendah? Dirinya sendiri yang menuangkan teh untuknya. Qin Han duduk diam dan tidak terpengaruh oleh perkembangan tersebut. Itu bukan berarti dia tidak punya pertanyaan. Chen Fan terlihat biasa saja ketika dia melihatnya kemarin, namun, dia terlihat jauh lebih tampan dan wajahnya jauh lebih halus hari ini. Tanpa sedikit kesamaan di sana-sini di wajahnya, dia mungkin menganggapnya sebagai orang yang berbeda. Mungkin karena pencahayaannya, gang tadi malam penerangannya buruk. Qin Han berpikir dalam hati. Sebagai penegak hukum, dia telah melihat banyak cara untuk mengubah penampilan seseorang. Dengan merias wajah, misalnya, bisa mengubah wanita jelek menjadi wanita cantik jelita. Ada juga banyak metode lain seperti masker wajah dan operasi plastik untuk mendapatkan efek serupa. Jadi sambil berpikir, dia menenangkan diri dan bertanya kepada Chen Fan dengan serius, Tuan Chen, apakah Anda sadar bahwa hidup Anda dalam bahaya? Oh, Chen Fan bertanya dengan santai. Qin Han merasakan kemarahan melintas di benaknya. Namun, ini bukan pertama kalinya dia harus berurusan dengan pria kaya yang sombong. Jadi dia melanjutkan, kamu sendiri yang melihatnya tadi malam, pembunuh itu mengejarmu. Dia mengeluarkan laptop dan menyalakannya. Dia membalikkan layar ke arah Chen Fan. Bisakah kamu melihat apakah itu pembunuhnya? Monitor itu memperlihatkan wajah seorang pria Timur Tengah. Dia memiliki hidung yang tinggi dan bengkok serta mata yang cekung seperti si pembunuh tadi malam. Itu dia. Chen Fan mengakui, namanya Lone Wolf dan dia adalah seorang pembunuh elit dari kelompok Kazakhstan Assassin, Blood Moon.
Blood Moon adalah kelompok aktif di Timur Tengah yang telah membunuh banyak keluarga kerajaan dan Taipan Timur Tengah. Kekhawatiran melintas di mata Qin Han saat dia melanjutkan. Lone Wolf dianggap sebagai pelanggar berisiko tinggi dalam daftar penjahat penegakan hukum internasional. Dia membunuh seorang wakil presiden sebuah negara kecil di Asia Kecil. Saksi menyatakan bahwa pembunuh ini memiliki kemampuan luar biasa untuk membentuk kembali tubuhnya. Saat dia dikelilingi oleh pengawal pribadi wakil presiden, dia secara ajaib mampu menghindari hujan peluru. Rumor mengatakan bahwa dia telah mempelajari keterampilan tersebut dari seorang guru yoga India. Bagi Qin Han, bahkan kemampuan Scorpion untuk memprediksi tempat pendaratan peluru sepertinya tidak terbayangkan, apalagi kemampuan Lone Wolf untuk menghindari peluru. Teknik yoga kuno, Chen Fan mengerutkan alisnya. Seperti yang dia alami secara langsung, tubuh Lone Wolf memang sangat mudah beradaptasi. Dia bisa meremas dirinya sendiri seperti pegas dan kulitnya sefleksibel dan tahan lama seperti karet gelang. Pukulan Chen Fan secara teknis menyerempetnya, tetapi pukulan itu terlepas begitu saja dari kulit Lone Wolf. Meskipun Chen Fan tidak menggunakan banyak kekuatan dalam pukulannya, fakta bahwa Lone Wolf mampu menghindari serangannya menunjukkan kemampuannya dengan keras. Tidak heran dia tidak menggunakan kekuatan internal apapun. Dia tidak memerlukannya jika dia memiliki tubuh yang kuat dan mudah beradaptasi. Tampaknya kelompok-kelompok di luar Tiongkok lebih fokus pada penguatan fisik dan penempaan tubuh, sementara kelompok-kelompok di luar Tiongkok sekte di Tiongkok terutama berfokus pada kekuatan internal. Chen Fan berpikir sendiri. Qin Han bertanya lagi, "Tuan Chen, bisakah Anda memberitahu saya jika Anda berhasil menyusul Lone Wolf tadi malam?" "Tidak, aku membuatnya takut." Chen Fan mengangkat bahu. Dia tidak sebodoh itu dengan mengakui tindakan pembunuhan di depan penegak hukum. Meskipun sebagai sersan kepala unit Chang Dragon, tidak akan terjadi apa-apa padanya meskipun dia mengatakan itu, dia hanya tidak ingin direpotkan. "Kau membuatnya takut." Beberapa penegak hukum muda yang datang bersama Qin Han melewatkan pertunjukan kekuatan Chen Fan tadi malam, jadi mereka ragu dengan klaim Chen Fan. Mereka semua telah membaca profil Lone Wolf dan menyadari kejahatannya yang mengesankan meski keji. Dia telah membunuh wakil presiden yang dijaga oleh 10 penjaga lapis baja, membantai seluruh geng dan membunuh seorang panglima perang saat panglima perang berada di dalam kampnya sendiri. Pembunuh elit yang begitu kuat membuat pusing bahkan bagi banyak raja dan presiden di Timur Tengah, namun Chen Fan mengatakan dia telah membuatnya takut. Namun, beberapa penegak hukum ini tahu bahwa Chen Fan pastilah sosok yang perkasa, jadi mereka menyimpan keraguan. Mereka sendiri, "Kalau begitu kamu dalam masalah," kata Qin Han dengan sungguh-sungguh. "Tuan Chen, saya yakin Lone Wolf tidak akan menyerah. Dia dikenal karena kegigihannya. Anda tidak bisa menakutinya, Anda hanya memberinya lebih banyak waktu untuk bersiap." "Tidak masalah, dia tidak akan kembali mengejarku lagi," Chen Fan berkata dengan percaya diri. Dia telah membuat Lone Wolf menjadi tumpukan abu, tidak mungkin dia merangkak kembali dari neraka untuk mencari Chen Fan. Melihat sikap ceroboh Chen Fan, Qin Han merasakan kemarahan muncul lagi di dalam dirinya. "Aku benci berunding dengan playboy kaya." Mereka semua terlihat begitu angkuh dan sombong sebelum hal-hal buruk menimpa penggemarnya. Lihat saja, saat dia benar-benar dalam masalah, dia akan menangis seperti gadis kecil dan lari lebih cepat dari siapapun. Qin Han berhasil menahan amarahnya dan kemudian memasang ekspresi serius. "Tuan Chen, masalah Anda tidak berakhir pada Lone Wolf. Sumber kami di luar negeri telah memberi kami tip hari ini." Bahkan ketika Qin Han mengatakan itu, dia ragu-ragu ketika rasa tidak percaya menghampirinya. "Ada rumor yang mengatakan bahwa seseorang telah memberi hadiah $1 miliar AS padamu." 1 miliar, ruang tamu mendidih. Penegak hukum yang lebih muda tercengang dengan jumlah yang begitu besar. Kasus terbesar yang mereka tangani sejauh ini melibatkan tidak lebih dari beberapa juta yuan. Kejahatan senilai miliaran dolar hampir tidak terbayangkan oleh mereka. Tiba-tiba, mereka mulai memandang Chen Fan dari sudut pandang yang sangat berbeda. Apa yang telah dilakukan orang ini hingga mendapatkan hadiah $1 miliar untuk dirinya sendiri? Ini adalah pertama kalinya Lu Yansui mendengar berita ini. Jadi dia menatap Chen Fan dengan prihatin. Lu Yanwu, sebaliknya, tetap tenang. Dia yakin karena Chen Fan mampu membunuh Lei Qianjue, dia dapat menangani segala jenis ancaman. "Ah, benarkah?" Chen Fan terus menyeruput secangkir tehnya dan menjawab dengan bingung. "Tuan Chen,
Harap tanggapi berita ini dengan serius. Qin Han mendekati Chen Fan dan berkata dengan berat, Dinas Perbatasan telah melaporkan kepada kami bahwa mereka telah melihat 17 entry mencurigakan dari negara asing. Begitu mereka berada di dalam Tiongkok, kami segera kehilangan mereka, tetapi semua tanda menunjukkan bahwa mereka datang ke Lin Kota. Rumornya, bahkan pembunuh bayaran tertinggi seperti Black Nake dari The Blood School juga telah memasuki Tiongkok. Black Nake adalah penjahat yang terdaftar secara internasional. Dia sangat mematikan. Kami memerlukan penegakan hukum lapis baja jika bukan militer untuk menangkapnya. Meskipun kami tidak dapat memastikan apakah dia benar-benar ada di Tiongkok, sebaiknya Anda bekerja sama dengan kami. Kami akan melakukannya kirim penjaga untuk memastikan keselamatanmu. Kamu akan memastikan keselamatanku. Chen Fan memandang ke arah Qin Han dan kemudian ke beberapa penegak hukum yang lebih muda. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih, tapi tidak. Itu hanya rumor. Sekalipun informasi itu benar, semakin banyak polisi di sekitarnya, semakin banyak nyawa tak berdosa yang akan hilang. Tuan Chen, Qin Han berteriak padanya dengan panas. Dia gusar setelah menyadari bahwa Chen Fan tidak mempercayai apapun yang baru saja dia katakan. Sudah cukup, Yan Wu, tolong antar tamu ke pintu. Chen Fan mengambil cangkir itu dan bangkit. Lu Yanwu tersenyum kepada petugas dan berkata, Tuan Chen perlu istirahat, silakan ikuti saya. Tuan Chen, saya tahu Anda adalah orang yang kuat. Namun, Anda tidak boleh menurunkan kewaspadaan, mohon percaya pada kemampuan kami. Qin Han melanjutkan dengan gigih. Namun, Chen Fan sudah meninggalkan ruangan dan berpura-pura tidak mendengar apapun. Sungguh, lubang yang bodoh. Beberapa penegak hukum muda sangat marah hingga mereka ingin menghancurkan cangkir teh. Dia akan menyesali ketidaktahuannya suatu hari nanti. Qin Han diam sekarang, tapi dia tidak kalah khawatirnya. Selama beberapa hari berikutnya, Chen Fan berkeliling kota bersama Lu Yanshui seolah-olah para pembunuh itu tidak ada. Bahkan setelah Tong San dan anggota Sekte Lembah Dewa Pengobatan tiba, dia masih memutuskan untuk tinggal di kota. 3 hari kemudian, Chen Fan berdiri di atap rumah keluarga Lu dan memandangi kota yang bersinar di kejauhan. Ini tentang waktu. Chen Fan menutup matanya dan melepaskan Divine Sense-nya bulan purnama tergantung di langit yang gelap, menyinari atap rumah 17 lantai milik keluarga Lu. Seorang pria muda berdiri di atap dengan tangan terikat di belakang punggung dan memandang ke bawah ke kota ramai yang penuh dengan kehidupan dan warna. Ini tentang waktu. Chen Fan mengisi Divine Sense-nya dan memproyeksikannya keluar dari sistemnya. Gelombang besar kehendak Tuhan menyebar dan menyebar ke seluruh kota, seperti semburan gelombang laut yang menyapu seluruh daratan, mendorong dirinya ke jalan-jalan yang tak terhitung jumlahnya, dan mengalir ke banyak gedung pencakar langit dan rumah-rumah pemukiman. Jaraknya mencapai beberapa kilometer dan mencakup sebagian besar kota. Kabum! Tiba-tiba, gelombang informasi menyerbu kesadaran Chen Fan, memenuhi pikirannya. Namun, Chen Fan tidak terpengaruh. Dia menjadi berpengalaman dalam aktingnya. Perlahan tapi pasti, dia menyaring suara-suara itu dan menunjukkan informasi yang dia inginkan. Malam tanpa bulan menutupi kerlap-kerlip lampu neon seperti selimut tebal, menyembunyikan sudut paling gelap kota tempat para penjahat berkonspirasi. Namun, dengan bantuan kehendak ilahi, segala sesuatu di kota itu berada di bawah radar Chen Fan. Chen Fan melihat Lu Yanshui yang tidak bisa tidur berguling-guling di tempat tidur, dan Lu Yanwu yang sibuk yang masih bekerja di mejanya, membenamkan kepalanya di antara buku. Dia juga melihat Lu Dayong dan rekan kerjanya mengobrol satu sama lain dan saling melontarkan olok-olok ringan. Sedikit lebih jauh, dia melihat sebuah SUV diparkir di luar mansion dan alis Qin Han berkerut. Dia melihat beberapa sosok diam-diam di sekeliling mansion, melihat melalui pagar dari waktu ke waktu. Dia melihat, namun, semua ini bukan yang dicari Chen Fan. Dia dengan cepat menyesuaikan kehendak ilahi dan tiba-tiba, di matanya, seluruh kota menjadi gelap gulita kecuali beberapa nyala api yang berkelap-kelip seperti lilin yang tertiup angin. Setiap nyala lilin adalah kekuatan hidup. Nyala api seorang pemuda yang sehat jauh lebih terang dibandingkan nyala api seorang lelaki tua. Di sisi lain, nyala api para seniman bela diri seterang api unggun kecil. Ada begitu banyak seniman bela diri di kota Lin. Chen Fan terkejut. Dia melihat setidaknya selusin seniman bela diri dalam jangkauan efektif kehendak ilahinya. Hampir setengah dari seniman bela diri itu berada di sini untuk menyaksikan pertarungannya melawan Lei Qianjue. Anda di sana.
Perhatian Chen Fan tidak tertuju pada para seniman bela diri itu, sebaliknya, dia memusatkan perhatian pada beberapa kehadiran yang menyeramkan. Api mereka dingin dan berbahaya, sama seperti api Lone Wolf. Lone Wolf adalah seorang pembunuh dan mereka juga. Chen Fan sengaja tinggal di sini beberapa hari lagi, selama waktu ini, dia telah memancing para pembunuh ini dan menandai mereka dengan Divine Sense-nya. Pembunuh terakhir yang ditandai oleh Chen Fan bersembunyi di semak-semak yang hanya berjarak 300 meter dari mansion. Bang! Chen Fan menginjak atap dengan ringan dengan satu kaki dan meluncurkan dirinya ke langit. Dia tampak seperti bintang jatuh yang mendarat dengan anggun. Di luar kediaman keluarga Lu dari gedung 17 lantai. Apa itu? Pembunuh itu bersembunyi di semak-semak, mencoba bernapas ringan mungkin sambil memeriksa rumah itu dengan teropong. Dia mendengar suara siulan, jadi dia mendongak hanya untuk menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Sebuah bayangan gelap melayang di udara melawan cahaya bulan keperakan. Sebelum si pembunuh sempat mengetahui apa yang terjadi, kaki Chen Fan telah mendarat di atas kepalanya, meremukkannya menjadi bubur. Satu jatuh. Chen Fan bahkan tidak peduli untuk memeriksa sisa-sisa korbannya. Dia kembali mengetuk tanah dengan kakinya dan meluncurkan dirinya ke atas. Ini luar biasa. Chen Fan meluncurkan dirinya beberapa ratus meter di udara dengan setiap lompatan dan kadang-kadang dia bahkan menambahkan beberapa sentuhan lucu seperti jungkir balik dan putaran dalam gerakannya. Saat energi mengalir melalui nadinya, dia merasakan setiap sel di tubuhnya merayakan kekuatannya dengan gembira saat tubuhnya menukar esensi Qi dengan alam di sekitarnya. Esensi Qi langit dan bumi memberi tubuhnya pasokan energi tanpa batas dan bahkan memungkinkannya untuk tetap berada di udara untuk waktu yang singkat. Ini adalah pertama kalinya Chen Fan melepaskan kekuatan penuh badan panjang umur Azure Tirk sejak dia mendapatkannya. Bang! Bang! Chen Fan melompat-lompat di sekitar kota seperti Spiderman, masuk dan keluar dari hutan beton. Dia terbang melewati jendela sebuah gedung besar dan keluar dari ujung yang lain. Tepat sebelum dia keluar dari jendela, dia menginjak dinding dan menambah kecepatan untuk mencapai gedung berikutnya. Kegelapan malam beberapa puluh meter di atas tanah memberinya perlindungan sempurna. Bahkan seorang pengamat bintang yang kebetulan melihat sekilas Chen Fan akan mengira bahwa dia baru saja melihat seekor burung. Chen Beixuan. Di dalam Hotel Bintang 4, seorang pria Asia berwajah tirus sedang menonton video dengan penuh perhatian sambil menggumamkan nama. Video ini diambil dalam resolusi rendah dengan kamera Sting. Pada gambar buram, dia bisa melihat garis samar dua pria yang melompat-lompat di sekitar danau. Sepertinya mereka sedang bertengkar, tapi videonya terlalu buram untuk memastikan hal itu. Sayang sekali video ini jelek, mungkin hujan juga tidak membantu. Kalau tidak, aku seharusnya bisa mengendalikan kekuatannya. Pria Asia itu mengerutkan alisnya dan berkata, selama pertarungan di Danau Barat, hujan gerimis bahkan menghalangi pandangan penonton di danau, apalagi kamera yang menyengat. Keluarga Lu telah memblokir seluruh Danau Barat dan melarang kamera apapun. Hanya kamera kecil yang dapat mengambil gambar beresolusi sangat rendah yang dapat lolos pemeriksaan keamanan. Namun, kualitas gambarnya sangat buruk sehingga orang bahkan tidak dapat mengetahui ciri-ciri wajah kedua petarung tersebut. Namun, setidaknya saya tahu bahwa dia mampu bergerak sangat cepat di atas air dengan mudah. Itu juga membuktikan bahwa senjata api biasa tidak akan membahayakan Chen Beixuan, kecuali peluru penembak jitu. Pria Asia itu adalah seorang pembunuh dari Korea bernama Kim Jin Huang. Dia beroperasi secara independen dan tidak berafiliasi dengan organisasi lain. Tawaran $1 miliar AS dari Sekte Hong terlalu menggoda untuk diabaikan. Setelah ini, dia akhirnya bisa pensiun di suatu negara kepulauan dan menetap serta menghabiskan sisa hidupnya dengan damai. Tiba-tiba, jendelanya pecah dan bayangan gelap menyerbu masuk. Bagaimana ini mungkin? Saya berada di lantai 27. Kim Jin Huang tertangkap basah, dan nalurinya mendorongnya untuk meraih pistol yang terpasang di ikat pinggangnya. Bahkan saat pria itu hendak menembak, dia melihat kilatan cahaya biru, lalu segalanya menjadi gelap dan dingin. Hal terakhir yang dia dengar adalah suara seorang pemuda. 6 turun. Bayangan gelap itu melompat keluar jendela sebelum manajer hotel menabrak pintu. Manajer melihat pecahan kaca di mana-mana di lantai dan tubuh yang dipenggal di tempat tidur, tangannya memegang pistol. Kejadian serupa terjadi berulang kali sepanjang malam di kota tersebut. Peristiwa ini terjadi di hotel, motel, panti pijat, rumah tinggal, dan taman komunitas.
Sebagian besar korban tewas adalah warga asing dari negara-negara Asia lainnya. Ada juga beberapa orang kulit putih di antara mereka. Mereka semua meninggal karena eksekusi yang mengerikan. Ada yang diiris setengah dari pinggang, ada yang dipenggal, ada yang dipotong-potong, dan ada yang dibakar sampai garing. Yang lebih mengejutkan dari kejadian-kejadian ini adalah kenyataan bahwa semua kejadian tersebut tampaknya terjadi dalam waktu setengah jam. Artinya seseorang atau suatu organisasi telah membunuh beberapa lusin orang ini dalam waktu 30 menit. Tidak peduli di mana si pembunuh bersembunyi, beberapa bahkan bersembunyi di klub yang ramai, tanda tangan mereka terlalu kuat untuk menghindari deteksi Chen Fan. Nomor 23. Chen Fan berjalan menjauh dari bar setelah dia mengutuk pembunuh yang bersembunyi di dalamnya. Ketika si pembunuh terjatuh ke lantai dansa, pengunjung klub di sekitarnya mengira pria itu terkena serangan jantung. Dalam waktu kurang dari setengah jam, saya menyelesaikan 23 kelompok. Totalnya ada 39. Dia berpendapat bahwa informasi Qin Han tidak benar, dia telah memberitahu Chen Fan bahwa ada 17 kelompok. Chen Fan menatap ke langit dan mendengar teriakan teredam dari pentungan di belakangnya. Dia bertaruh bahwa seseorang telah menemukan mayat si pembunuh. Dia tahu bahwa aktingnya malam ini akan menarik banyak perhatian, terutama karena Chen Fan tidak membersihkan mayatnya. Dia telah meninggalkan jenazah-jenazah ini agar polisi dapat melacak asal-usulnya dan mengetahui tujuannya di Tiongkok. Pada akhirnya, pemerintah akan mengetahui bahwa dialah pelakunya malam ini. Namun, itulah yang diinginkan Chen Fan. Dia ingin memberitahu sebanyak mungkin orang tentang apa yang terjadi malam ini, menggunakannya sebagai pelajaran bagi kelompok lain yang bermaksud merugikannya. Di sisi lain, Chen Fan sama sekali tidak khawatir dengan perhatian ekstra yang mungkin didapatnya. Meskipun dia membenci masalah seperti biasanya, dia cukup kuat untuk keluar dari situasi sulit apapun. Para pembunuh ini berasal dari organisasi berbeda di negara berbeda. Saya harap ini cukup untuk memberi pelajaran kepada orang lain. Para pembunuh ini bukanlah orang biasa, mereka adalah elit yang bangga dan kehilangan mereka akan menjadi pukulan besar bagi organisasi mereka. Bukan itu saja, aku masih belum menemukan pembunuh paling kuat. Aku harus menghabisinya agar pesannya bisa tersampaikan. Aku akan menunjukkan kepada mereka harga tertinggi yang harus mereka bayar jika mereka ingin mengacau dengan saya. Bibir Chen Fan membentuk senyuman. Dia melihat ke langit dan bergumam, ular hitam, kamu di mana? Bahkan ketika dia mengatakan itu, dia memulai kehendak ilahi untuk menutupi seluruh kota Lin. Tiba-tiba, di benak Chen Fan, dia memandang kota dengan pemandangan luas. Di bawah seni pemurnian jiwa yang begitu tajam, kota ini mulai mengungkapkan rahasia tergelapnya kepada Chen Fan. Dia merasakan beberapa kehadiran kuat yang dia lewatkan sebelumnya, bersembunyi di kegelapan. Meskipun tidak aktif, mereka memiliki kekuatan luar biasa yang dapat menyaingi Grandmaster. Kehadiran ini sepertinya telah merasakan kehendak ilahi Chen Fan, karena mereka semua sedikit menyusut untuk bersembunyi dari deteksi. Kena kau. Chen Fan memandang kehendak surgawinya ke salah satu. Kehadiran yang paling lemah, energinya mematikan dan dingin. Chen Fan mengambil satu langkah ke depan dan menempuh jarak beberapa ratus meter dalam sekejap saat dia menuju ke arah kehadiran itu. Ketika kehendak ilahi Chen Fan mencapai seluruh kota, beberapa pria tiba-tiba membuka mata mereka dan melihat ke arah di mana Chen Fan berada. Tingkat pencapaian mereka telah memungkinkan mereka merasakan kekuatan yang maha kuasa, mencakup segalanya, dan ada di mana-mana. Apa ini? Seseorang dalam keadaan abadi. Tiba-tiba, seorang lelaki tua tiba-tiba berdiri ketika cahaya berkedip di matanya. Tidak ada seorang pun di negara abadi yang muncul di dunia selama beberapa dekade, dan meskipun lelaki tua itu adalah tokoh dominan di wilayah asalnya, dia belum pernah melihat siapapun yang memiliki kekuatan negara abadi. Kekuatan yang dia rasakan begitu kuat sehingga tidak terbatas dan hanya ada pada tingkat spiritual. Meskipun sifatnya tidak penting, lelaki tua itu yakin bahwa itu adalah keadaan abadi. Dari semua orang di kota Lin, hanya satu orang dari kediaman keluarga Lu yang bisa mencapai kekuatan seperti itu. Orang tua itu mengerutkan alisnya. Bahkan jika dia secara teknis belum mencapai keadaan abadi, dia tidak jauh dari itu. Tadinya aku berencana untuk menantangnya, tapi tampaknya dia lebih kuat dari Lei Qianjue. Terbukti aku sudah tertinggal jauh sehingga bahkan Lei Qianjue pun bisa mengalahkanku jika dia masih hidup. Orang tua itu menghela nafas. Dia tidak sendirian dalam keterkejutannya,
banyak orang lain juga terkejut dengan kehadiran yang kuat. Ketika Chen Fan berada di Danau Barat, dia telah membunuh Lei Qianjue di depan semua seniman bela diri terkenal di Tiongkok dan menanamkan rasa hormat dan hormat ke dalam hati sebagian besar seniman bela diri di Tiongkok. Namun, beberapa Grandmaster yang tidak menghadiri pertandingan masih menyangkal kekuatan Chen Fan yang tampaknya mustahil. Mereka yakin bahwa mereka sekuat Chen Fan. Kita semua berasal dari negara transenden, dan kekuatanku tidak kalah dengan Lei Qianjue. Ada banyak Grandmaster yang merasakan hal yang sama seperti orang tua itu. Beberapa dari Grandmaster ini bahkan tiba di Linzhou, menunggu kesempatan mereka untuk menantang Grandmaster paling kuat di Tiongkok. Namun, sejak para Grandmaster ini merasakan kehadiran kehendak ilahi Chen Fan yang kuat, mereka segera membatalkan rencana mereka. Mereka belum mencapai kehendak ilahi dalam jangka panjang. Namun, kehendak ilahi Chen Fan sudah begitu kuat sehingga dia bisa menyebarkannya ke seluruh kota. Kesenjangan seperti itu tidak dapat dijembatani, dan tidak diperlukan tandingan untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Sementara itu, seorang pemuda Asia berpenampilan kurus berjalan di jalan tersibuk di kota Lin. Matanya melirik ke kiri dan ke kanan, menelusuri semua gadis kota berpakaian minim di sekitarnya. Meskipun penampilannya santai, tubuhnya menjadi tegang sehingga dia bisa melancarkan serangan mematikan saat itu juga. Hah! Pria kurus itu merasakan sesuatu dan dia melihat ke atas ke langit. Energi jiwa yang sangat kuat. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada ahli energi jiwa di Tiongkok, apalagi yang begitu kuat. Saya selalu berpikir bahwa Tiongkok hanyalah rumah untuk seniman bela diri. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Sial! Menurutku Master Energi Jiwa yang kuat ini sedang mengejarku. Pria kurus itu mengerutkan alisnya. Master Energi Jiwa membuat pusing kepala bahkan bagi Master Seni Bela Diri Campuran dan Grandmaster Seni Bela Diri. Mereka seringkali memiliki kekuatan tak terpikirkan yang dapat menghancurkan persepsi seseorang tentang kenyataan menggunakan ilusi dan membunuh musuh-musuhnya. Dalam mimpi, namun, kamu seharusnya tidak main-main denganku. Pria kurus itu melengkungkan bibirnya menjadi senyuman saat cahaya dingin menari-nari di matanya. Akulah raja para pembunuh dan kutukan bagi para Master Energi Jiwa. Meski memiliki kekuatan yang dimiliki oleh Master Energi Jiwa, tubuh mereka biasanya sangat lemah. Jika seorang pembunuh bisa mendekati Master Energi Jiwa, dia bisa membunuh Master Energi Jiwa dengan mudah. Dengan pemikiran tersebut, tubuh pria kurus itu bergerak dengan cara yang paling tidak wajar dan kemudian menghilang ke udara. Mencoba melarikan diri, Chen Fan mengerutkan alisnya saat dia melayang di udara. Dia telah menandai si kurus menggunakan kehendak ilahi miliknya, namun, dia bisa merasakan sinyal si pembunuh menghilang dalam hitungan detik. Sinyalnya dulu seterang matahari, tapi sekarang lemah dan berkedip-kedip seperti nyala lilin kecil. Klub malam tempat pria kurus dan menghilang itu adalah tempat hiburan malam paling populer di kota dan oleh karena itu tempat itu penuh sesak. Dia sangat pintar. Tempat terbaik bagi setetes air untuk menyembunyikan dirinya adalah di lautan. Kamu mungkin bisa lolos dari radarku jika aku adalah orang biasa, tapi sebenarnya tidak. Senyuman lucu muncul di wajah Chen Fan. Kekuatanku berada di luar imajinasimu. Bahkan jika kamu berbaur dengan kerumunan, aku bisa memilihmu menggunakan kehendak ilahi dengan mudah. Tidak ada jalan keluar bagimu setelah kamu ditandai oleh kehendak ilahiku. Sambil berpikir, dia mendarat di tanah. Kamu memuji dirimu sendiri sebagai pembunuh elit, pemburu kehidupan manusia, tapi sekarang pemburu itu sedang diburu. Chen Fan melenggang ke klub malam dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Jalan Susan adalah jalan yang ramai tanpa tidur di kota Lin. Ketika malam tiba, dan lampu neon menyala, akan ada banyak klub yang melayani kaum muda dan mereka yang gelisah. Di mana-mana orang dapat melihat tubuh-tubuh yang berpakaian minim dan wajah-wajah yang dicat dengan cermat, memuji-muji kemudahan dan kecantikan mereka, berusaha memanfaatkan orang lain atau dimanfaatkan. Ini adalah tujuan wisata populer bagi banyak orang asing di Tiongkok, dan oleh karena itu, seringkali kita dapat menemukan orang-orang dari berbagai latar belakang di sini. Chen Fan tidak menggunakan mantra ilusi untuk menutupi fitur keilahiannya. Oleh karena itu, penampilannya dengan cepat menarik perhatian banyak gadis muda. Matanya memancarkan cahaya yang begitu kuat sehingga menarik hati sanubari mereka. Dia ada di klub ini. Chen Fan tidak keberatan dilirik gadis-gadis itu dan dia menatap lampu neon yang berkedip di depan klub.
Bunyinya, Bacardi. Saat dia berjalan ke klub, dia diserang oleh musik keras. Namun, begitu orang banyak memperhatikan Chen Fan, jalan terbuka bagi pemuda yang sangat tampan ini. Di bawah banyak tatapan yang dipenuhi dengan kekaguman dan kecemburuan yang sama, Chen Fan berjalan ke lantai 2. Lantai 2 adalah bagian VIP dan jauh lebih tenang dibandingkan lantai dasar. Yi Chen, kenapa mukanya panjang? Pernahkah kamu mendengar bahwa sekelompok model remaja Hongaria baru saja tiba di teater Jiangnan? Aku berjanji kepadamu bahwa aku akan membiarkanmu memilih satu, manapun yang kamu suka. Sebuah suara terdengar di telinga Chen Fan. Chen Fan menyapu area itu dengan kehendak ilahi dan kemudian tersenyum. Dia tidak menyangka akan bertemu seorang kenalan di sini. Menarik, mengapa dia tidak kembali ke kota Chuzhou bersama Fei Fei? Dia melihat ke arah suara itu dan melihat Li Yichen duduk di antara sekelompok remaja. Wajahnya tampak bermasalah. Li Yichen bertubuh tinggi dan tampan serta mengenakan pakaian bermerek dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meskipun gadis itu berusaha mati-matian untuk menarik perhatiannya, Li Yichen tampaknya tidak memerhatikan mereka sama sekali. Dia berhasil tersenyum dan kemudian berkata, "Tuan Mudahan, saya tinggal di sini karena saya ingin mengunjungi Tuan Chen Beixuan, bukan karena saya ingin berpesta selama berhari-hari." Di antara teman-teman Li Yichen adalah Tuan Mudahan yang mengatur pesta kelulusan mereka. Ayahnya bekerja di pemerintahan. Tuan Mudahan tersenyum masam setelah mendengar kata-kata Li Yichen. "Yichen, aku sudah menjelaskan kepadamu betapa sulitnya mendapatkan audiensi dengannya. Terlepas dari ketenarannya, kami bahkan tidak akan bisa melewati gerbang kediaman keluarga Lu. Aku ragu ayahku pun bisa melakukannya, untuk membujuk CEO Grup Lu yang keren agar mengizinkan kita masuk. Meskipun Tuan Mudahan adalah seorang pemuda yang banyak akal, pengaruhnya jauh berbeda dari Grup Lu. CEO Grup Lu, Lu Yanwu juga berada di luar jangkauannya." "Xiao Han, apa yang kamu bicarakan tentang Lu Yanwu?" Seorang lelaki tua berkata dengan alis berkerut. "Saudara Hao, apakah Anda punya cara untuk menghubungkan kami dengan Lu Yanwu atau petinggi di keluarga Lu?" Tuan Mudahan bertanya dengan hati-hati. Pemuda gagah itu duduk di tengah-tengah kelompok dan terlihat jelas bahwa dialah pemimpin ring. Semua orang menganggap Saudara Hao sebagai anggota kelompok mereka yang paling berpengaruh dan merupakan salah satu anggota muda dari kelas elit. Itu mungkin sulit. Saudara Hao menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi rasa jijik. Li Yichen mungkin adalah seorang pemuda berpengaruh di kota Chuzhou, dia bukan siapa-siapa di kota Lin. Jika bukan karena kelompok model Hongaria itu, dia tidak akan pernah datang ke pesta itu. Bukankah kamu bilang dia melayani pria itu dengan sukarela? Menurutku itu tidak akan terjadi. Lu Yanwu terkenal karena sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh. Dia tidak pernah peduli pada siapapun yang mengejarnya. Saudara Hao bertanya, "Hehe, melihat itu berarti percaya. Kamu seharusnya melihatnya beberapa hari yang lalu ketika dia bersama pria itu." Tuan Mudahan tersenyum. Suaranya dipenuhi rasa hormat dan ketakutan. Dia tidak bisa berkata-kata setelah melihat pertandingan. Pertandingan itu telah mengajarinya banyak hal dan dia akhirnya mengetahui keberadaan orang-orang kuat seperti Lei Qianjue dan Chen Beixuan. "Oh, ayolah, jangan bicara omong kosong tentang Westlake lagi," kata Saudara Hao dengan kesal. Dia selalu menyukai Tuan Mudahan sebagai sahabat karibnya. Namun, sejak pemuda itu kembali dari perjalanan wisuda, dia tampak sedikit tertekuk, menggumamkan kata-kata kotor seperti Kung Fu Masters, Grandmaster, dan apa saja yang Anda miliki. Dia menegaskan alasan blokade di Westlake adalah karena pertandingan, bukan karena kunjungan petinggi pemerintah. Saudara Hao telah menganggapnya sebagai omong kosong, tetapi penyebutan berulang kali tentang hal yang sama akhirnya membuatnya gelisah. "Saudara Hao, saya mengatakan yang sebenarnya. Ada seniman bela diri di luar sana dengan kemampuan yang tak terbayangkan." Tuan Mudahan memprotes. "Berhenti, sudah cukup." Saudara Hao memasang wajah tegang dan membantah dengan pedas. Para remaja lainnya bergegas meredakan ketegangan. "Xiao Han, Kakak Hao meluangkan waktu untuk berkumpul bersama kami, tolong jangan membuatnya kesal." "Benar, Xiao Han, apa yang kamu katakan kedengarannya tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada orang sekuat itu?" Tuan Mudahan tiba-tiba merasa malu. Melihat tidak ada seorang pun yang mempercayainya, dia meminta bantuan Li Yichen. Namun, Li Yichen mengerutkan alisnya dan tetap diam. Dia tahu bahwa meskipun dia memberitahu semua orang apa yang dia lihat,
tidak ada yang akan mempercayainya. Bahkan dirinya sendiri tidak mempercayai matanya 10 hari yang lalu. Tiba-tiba, Li Yichen melihat seseorang dan terkejut. Chen Beixuan, apa yang dia lakukan di sini? Chen Beixuan. Tuan Mudahan berbalik dan melihat Chen Fan dengan pakaian hitam. Pemandangan itu membuatnya tercengang karena dia tidak percaya bahwa orang yang tampaknya mampu menghancurkan seluruh dunia sekali lagi berdiri tepat di depannya. OMG, dia sangat panas. Banyak gadis remaja berteriak setelah melihat wajah Chen Fan. Bahkan saudara Hao terkejut dengan penampilan Chen Fan yang sempurna, jika bukan penampilan saleh karena rasa iri muncul dalam dirinya. Di bawah tatapan kaget semua orang, Chen Fan berjalan ke arah seorang pria yang mengenakan topi baseball dan duduk di seberangnya. Chen Fan tersenyum dan kemudian berkata, "Tuan Black Nake, kita akhirnya bertemu." Chen Beixuan, pria bertopi baseball itu mengangkat kepalanya dan menjawab dalam bahasa Mandarin yang terpatah-patah. Suaranya dipenuhi kejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa master energi jiwa yang melacaknya adalah target pembunuhannya. Dalam profil yang diberikan kepadanya, hanya disebutkan bahwa Chen Fan mungkin dapat menggunakan mantra Dharma dan bahwa dia adalah seorang seniman bela diri negara transenden. Namun, itu tidak mengatakan apapun tentang kemampuannya menggunakan energi jiwa. Sialan tengkorak darah, sialan sekte Hong. Intel sialan macam apa itu? Pria itu mengumpat dengan keras dalam pikirannya, tapi dia masih bisa memasang wajah tenang. Meskipun kekuatan Chen Fan telah melampaui imajinasinya, dia juga yakin dengan kemampuannya sendiri, terutama kemampuan untuk melarikan diri. Ini adalah keterampilan nomor satu yang harus dikuasai oleh setiap pembunuh pemula sebelum mereka menjadi seorang profesional. Bagaimanapun juga, misi pembunuhan bukanlah misi bunuh diri. Bukankah kamu di sini untuk membunuhku? Aku di sini di depanmu. Lakukan. Chen Fan tersenyum ketika dia mempelajari apa yang disebut Raja Pembunuh. Black Nake adalah seorang pria parubaya kurus berusia 40-an. Wajahnya yang bulat dan kulitnya yang berwarna zaitun menunjukkan bahwa dia berasal dari negara-negara Asia Tenggara. Lengannya ditutupi tinta, menggambarkan seekor ular hitam yang menggeram. Dia tampak seperti pria parubaya yang kurang beruntung, lelah menghilangkan kekecewaannya dalam hidup dengan minuman. Chen Beixuan, kamu seharusnya tidak mengungkapkan kekuatanmu yang sebenarnya. Sekarang aku akan dapat menemukan banyak cara berbeda untuk membunuhmu. Ular hitam berkata dengan tenang. Meskipun ekspresinya acuh tak acuh, cahaya bersinar di matanya. Oh, apa menurutmu kamu bisa pergi hari ini? Chen Fan bertanya dengan penuh minat. Chen Beixuan, kamu telah meremehkan kemampuan para pembunuh. Black Nake menundukkan kepalanya sedikit dan menyeringai dingin. Sebagai seorang pembunuh elit, kartu truf dari Blood School, Black Nake telah selamat dari banyak misi yang mustahil. Dari 57 misi yang dijalankannya, tidak ada yang gagal. Dia telah mengumpulkan kekayaan seni rahasia dan formulasi Dharma, baik itu yoga dari India kuno, Muay Thai dari Thailand kuno, ninjutsu dari Jepang, kekuatan internal dari Tiongkok, atau kutukan gumagus dari Asia Tenggara. Dia sangat ahli dalam bidangnya, mereka semua. Berkat pengalaman dan kekayaan ilmunya, ia mampu bertahan hingga saat ini dan dinobatkan sebagai jagoan para pembunuh. Seorang gadis mendatangi Chen Fan dan membungkuk untuk berbicara dengan Chen Fan, memperlihatkan belahan dada yang dalam dan menggoda. Dia mengenakan hot pants yang memperlihatkan hampir separuh bokongnya dan sepasang sepatu hak tinggi berkilau berhiaskan berlian. Wajahnya dilukis dengan cermat. Saat dia tersenyum, dia tampak seperti model pin-up dari kalender tahun 50-an. Halo tampan, apakah kamu menunggu seseorang? Mau berbagi minuman denganku? Wanita itu tinggi, dan memakai sepatu hak tinggi, tingginya sekitar 1 meter 80 cm, mirip dengan kebanyakan model peragaan busana. Wajahnya yang dingin dan menyendiri namun sangat memikat akan menjadikannya ratu klub. Setelah dia menyelesaikan pertanyaannya, dia meluncur dengan anggun ke samping Chen Fan dan menempelkannya yang gagah ke lengan Chen Fan. Dia mendekati Chen Fan sehingga bibir merahnya yang subur hampir menyentuh telinga Chen Fan. Aroma menawan tiba-tiba memenuhi udara di sekitar meja. Dia adalah pemilik bar, sepertinya dia juga menyukai pria cantik itu. Teman Yuk Lord Han berkomentar sambil menatap saudara Hao dengan hati-hati. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Bai Hao menyukai Sister Rouge, pemilik Bacardi. Lihatlah, mereka menyaksikan ketidaksenangan merayapi wajah Bai Hao. Saudara Hao,
apakah kita perlu memberi pelajaran pada anak ini? Seorang pemuda kurang ajar bertanya. Namanya Dong Yuqian, karena ayahnya menjalankan perusahaan konstruksi, dia memiliki banyak tenaga kerja yang tersisa. Dia ingin bergaul dengan Bai Hao untuk mendapatkan keunggulan dalam kesepakatan pengalihan tanah yang penting. Oleh karena itu, dialah yang paling bersemangat membantu Bai Hao. Bai Hao memegang cangkir anggur dan tidak berkata apa-apa. Namun, begitu melihat kegilaan di mata Sister Rouge ketika dia menatap Chen Fan, dia berkata dengan dingin. Hati-hati dan berhati-hatilah. Tentu saja, Dong Yuqian bangkit dan berjalan ke arah Chen Fan. Saat itu, Han dan Li Yichen ketakutan dengan perkembangan tersebut. Di mata Bai Hao dan kelompoknya, Chen Fan hanyalah orang biasa dengan wajah cantik. Dia seharusnya tidak lebih berpengaruh di kota Lin daripada Bai Hao. Namun, Li Yichen dan Tuan Muda Han tahu bahwa Chen Fan adalah serigala yang menyamar sebagai anak domba. Jika dia mau, dia bisa membunuh semua orang di klub dengan mudah. Xiao Han, ada apa? Kenapa kamu gemetar? Apa di sini terlalu dingin? Bai Hao memperhatikan gigi gemeletuk Tuan Muda Han dan bertanya. Saudara Hao, cepat panggil kembali Saudara Qian. Jangan macam-macam dengan orang itu. Tuan Yuk Han berkata dengan suara gemetar. Kenapa? Aku sudah menyuruh Xiao Qian untuk berhati-hati. Bai Hao tidak peduli dengan peringatan itu. Dia bertaruh bahwa meskipun dia bukan orang yang paling berpengaruh di kota Lin, sangat kecil kemungkinannya dia bertemu salah satu dari mereka sendirian di klub ini. Ditambah lagi, dia yakin dengan metode Dong Yuqian. Meskipun penampilannya kurang ajar dan mengancam, dia berhati-hati seperti kucing tua. Dia ragu Dong Yuqian benar-benar akan terlibat perkelahian di bar dengan pemuda itu. Dia adalah Chen Beixuan. Tuan Muda Han tergagap. Chen Beixuan. Bai Hao mengerutkan alisnya. Saya belum pernah mendengar nama ini di kota Lin. Apakah dia dari provinsi lain? Mereka akhirnya menyadari bahwa Tuan Muda Han benar-benar ketakutan. Saudara Han, dia adalah salah satu pejuang yang bertempur di Danau Barat. Yuk Lord Han berada di ambang kehancuran. Pertempuran di Danau Barat, ada apa dengan kepalamu? Bai Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memutuskan untuk tidak pernah berpesta dengan si bodoh lagi. Saat itu, Dong Yuqian sudah sampai ke meja Chen Fan. Dia mengambil korek api Zippo edisi terbatas dan menyalakan sebatang rokok. Setelah melakukan drag, dia siap memberi pelajaran pada bocah sombong ini untuk tidak pernah menyentuh wanita orang lain. Black Nake tiba-tiba tertawa dan mengumumkan, Chen Beixuan, mengapa kamu tidak tinggal di sini dan menikmati kebersamaan dengan wanita cantik seperti itu? Dia bermunculan seperti ular dan terbang. Dia akhirnya mendarat di tengah lantai dansa, menghancurkan beberapa pagar dalam prosesnya. Ah, banyak orang menjerit ketakutan dan anak-anak lelaki. Dan perempuan yang terombang-ambing mengikuti musik berpencar seperti kawanan bebek yang ketakutan. Bahkan Bai Hao terkejut dengan perkembangan tersebut dan bangkit untuk menyelidikinya. Suster Rouge menggigil. Dia juga memperhatikan pria bertopi baseball duduk di hadapannya. Namun, dia tidak pernah menyangka pria itu akan melompat dari lantai 2 secara tiba-tiba. Pagar yang dia hancurkan terbuat dari paduan khusus dan kaca anti peluru, yang dapat menahan benturan dengan mobil. Aduh, dia manusia super. Rokok keluar dari mulut Dong Yuqian yang menganga, tetapi pemuda itu bahkan tidak menyadarinya karena dia terpana dengan kejadian tersebut. Kamu tidak akan lolos. Chen Fan bangkit perlahan dan melepaskan lengannya ke arah Dong Yuqian. Aku butuh korek apimu. Tiba-tiba, nyala api besar keluar dari korek api Zippo kecil di tangan Dong Yuqian dan berubah menjadi drag yang berapi-api. Fire Drake itu menggeliat ke arah Black Nake saat Chen Fan melompat dari lantai 2 ke lantai dansa di bawah. Apa-apaan ini? Dong Yuqian terjatuh ke tanah seperti orang idiot, itu terlalu sulit untuk dia pahami sehingga dia hanya bisa menatap. Sister Rouge membeku di kursinya dan salah satu tangannya yang gemetar masih memegang cangkir anggur. Beberapa saat yang lalu, dia berfantasi bagaimana jadinya malam romantis bersama pemuda itu, tapi kemudian, dia melihat pertarungan antara X-Men. Kabum! Fire Drake itu terbang melintasi ruangan seperti tali api yang berkelok-kelok dan melayang di atas Black Nake. Keluarga Bai di Tiongkok Tenggara terkenal karena kemampuan membengkokkan api mereka, namun, bahkan Bai Wuji pun akan tercengang oleh keterampilan luhur Chen Fan. Sudah kubilang Chen Beixuan, kamu tidak akan menangkapku. Black Nake tertawa terbahak-bahak meski dikelilingi api. Tiba-tiba,
tubuhnya berubah menjadi kepulan asap hitam yang dengan cepat menyebar ke seluruh klub malam. Dalam sekejap, klub itu menjadi gelap gulita. Menambahkan krim panik dari para pengamat, rasanya seperti akhir dunia akan datang. Tidak ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Asap hitam tersebut dibuat dari formula khusus yang mengandung partikel halus. Itu lebih gelap dari tinta. Namun, Chen Fan tidak membutuhkan matanya untuk melihat. Dia bisa merasakan kehadiran Black Snake menggunakan kehendak ilahi dan dia menyadari bahwa targetnya telah menembus dinding dan melarikan diri ke gang belakang. Dia mengambil langkah ke arah gang belakang dan menghilang dari pandangan. Setelah beberapa saat, asap di klub akhirnya mereda. Bai Hao dan teman-temannya berdiri diam dan memandangi klub malam yang compang camping itu dengan bodoh. Xiao Han, kamu telah mengatakan yang sebenarnya kepadaku selama ini. Bai Hao berseru. Tentu saja. Pertarungannya di Danau Barat 10 kali lebih mengerikan dari ini. Ini bukan apa-apa. Tuan Muda Han berkata sambil tersenyum puas. Dia sama takutnya dengan orang lain, namun, melihat ekspresi terkejut Bai Hao, dia merasa sedikit lega. Sudah kubilang, Dong Yuqian juga terjatuh di tanah gemetar tak terkendali. Dia telah berencana untuk memberi pelajaran pada pemuda itu, tetapi sepertinya lelucon itu ada pada dirinya. Saat itu, Chen Fan telah mengikuti Black Snake keluar dari Bacardi. Keduanya keluar dari klub dan keluar ke gang belakang yang lebih sepi. Di sudut gelap, beberapa pasangan bersembunyi di balik bayangan, bermesraan. Namun, kemunculan Black Snake yang tiba-tiba melalui dinding membuat mereka terkejut dan takut. Chen Fan mengikuti si pembunuh beberapa blok dan akhirnya berhenti di gang yang lebih sempit. Black Snake tahu dia tidak bisa melampaui Chen Fan, jadi sebaiknya dia menghadapinya. Chen Beixuan, disinilah kamu akan mati. Black Snake berbalik dan melihat Chen Fan sudah berjalan ke arahnya. Jarak keduanya sekitar 10 meter. Meski pencahayaan di gang itu buruk, cahaya bersinar di kedua mata mereka mengancam menembus malam. Black Snake perlahan melengkungkan punggungnya dan mengeluarkan suara mendesis. Dia tampak seperti ular berbisa raksasa yang sedang berburu. Sebagai seorang pembunuh elit, dia fasih dalam banyak hal, termasuk pertarungan. Dia biasa menggunakan teknik bertarungnya yang terinspirasi ular untuk membunuh master seni bela diri campuran yang terkenal. Blade aura hijau membelah malam yang gelap. Chen Fan tidak menyia-nyiakan satu kata pun dan menyerang langsung menggunakan Azure Wood Key Blade 210 membunuh dengan satu pukulan. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Dari sudut pandang teknis semata, Chen Fan tidak jauh berbeda dengan Lei Qianjue. Lei Qianjue telah menyempurnakan kondisi fisiknya dan penggunaan kekuatan internal. Dia telah mencapai puncak keadaan transenden dan mulai memahami kekuatan langit dan bumi. Oleh karena itu, dia tidak kalah kuatnya dengan seorang kultivator immortal di tingkat pencerahan etiril. Apa yang kurang darinya dibandingkan dengan kultivator abadi sejati adalah mantra, dharma, dan kekuatan ilahi. Tanpa bantuan kekuatan suci Chen Fan, pertandingan mungkin akan berlangsung lebih lama dari sebelumnya. Sayangnya, Lei Qianjue bertemu Chen Fan setelah dia mendapatkan badan panjang umur Azuretir. Conate body begitu kuat sehingga membuat Chen Fan memecahkan penghalang suara. Meskipun demikian, bahkan pada tingkat pencapaian Chen Fan, dia akan menyimpan pukulan hipersonik untuk saat-saat terakhir karena tubuhnya tidak dapat menahan beban melakukan gerakan hipersonik untuk waktu yang lama sebelum dia benar-benar mencapai level roh terhubung. Blade aura berwarna biru menyala dan menerangi gang gelap, memperlihatkan wajah Black Snake yang mengancam. Kekuatan ular hitam jauh berbeda dengan Lei Qianjue. Oleh karena itu, Chen Fan berpendapat bahwa dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan ilahi apapun, Azure Wood Blade Key sudah cukup untuk pekerjaan itu. Tiba-tiba, wajah Black Snake menegang saat tubuhnya memanjang secara tidak wajar hingga berubah menjadi benang keju sepanjang 2 meter. Dia berbalik sambil mengeluarkan dua bilah melengkung yang tampak seperti dua ular berbisa. Kedua bilah itu datang setelah Chen Fan saat asap hitam turun dari ujung yang tajam. Membunuh. Chen Fan bahkan tidak bergeming dan meretas pedangnya, mengirimkan gelombang blade aura yang berperang dan tidak bisa dihancurkan. Aura bilahnya begitu tajam dan mematikan hingga seolah-olah telah merobek struktur ruang. Bang, bang, bang. Bilah ganda yang melengkung dan aura bilah kayu azure bertabrakan beberapa kali.
Kedua bilah melengkung itu berputar di sekitar pria jangkung dan berserabut itu saat cahaya gelap turun dari tubuhnya. Mereka berdua dikelilingi oleh kabut gelap yang tidak hanya mengeluarkan bau busuk tetapi juga sangat beracun. Rerumputan dan tanaman di dekat kabut gelap dengan cepat layu dan mati. Namun, Chen Fan tidak terpengaruh oleh bahayanya. Badan panjang umur Azure Tirk adalah badan terhubung, dan tidak ada racun di bumi yang dapat mengancamnya. Pisau Qi yang sangat kuat. Black Knight sudah mulai takut pada lawannya. Bilahnya yang melengkung terbuat dari paduan khusus dan dia telah melapisi permukaan bilahnya dengan lapisan cat sehingga tidak menimbulkan bayangan bahkan di bawah cahaya. Dia telah mempelajari keterampilan bertarung pedang dari penjaga istana kerajaan Iran. Namun, setelah beberapa kali tumbukan dengan Blade Qi Chen Fan, bilah melengkung ini sepertinya telah mencapai batasnya. Semua orang membicarakan tentang Grandmaster di Tiongkok yang mampu membentuk benang di udara menggunakan Qi dan menjalinnya menjadi lapisan perlindungan 4 kebenaran. Saya tidak pernah mempercayai hal itu, tetapi sekarang saya percaya. Black Knight menendang dinding dan membalikkan tubuhnya ke samping untuk menempel erat ke dinding seperti tokek. Dia kemudian bergegas menuju puncak tembok dengan kecepatan kilat. Blade, bangkit. Chen Fan meluncurkan dirinya untuk mengejar pembunuh yang melarikan diri saat Blade Auras semakin kuat hingga gang itu seterang siang hari. Setwek, hidup tergantung pada seutas benang, Black Knight tiba-tiba menoleh ke belakang dan mendesis pada Chen Fan. Matanya telah berubah menjadi warna emas dan memantulkan cahaya terang dari Blade Auras. Tampaknya dia melipat dirinya dengan memutar tulang punggungnya dengan cara yang paling tidak wajar dan menghindari Blade Aura biru yang datang. Kemudian, dia menendang tembok lagi, mendorong dirinya ke arah Chen Fan seperti seekor harimau lapar yang terjun ke mangsanya. Saat si pembunuh masih di udara, kabut gelap yang menyelubungi bilahnya tiba-tiba bertambah besar dan dengan cepat memenuhi seluruh gang, menutupi cahaya dari aura pedang. Kamu ingin melawanku secara membabi buta. Chen Fan tersenyum ringan. Saat itu, Chen Fan akhirnya mengerti apa yang membuat Black Knight menjadi pembunuh yang mematikan. Kekuatannya setara dengan Grandmaster Seni Bela Diri atau Master Seni Bela Diri Campuran. Chen Fan berpendapat bahwa meskipun kekuatan Black Knight tidak lebih kuat dari Lu Tianfen, dia adalah petarung yang jauh lebih licik dan memiliki banyak trik seperti kabut gelap yang menghalangi cahaya. Kabut ini begitu tebal sehingga kegelapan total akan membuat seorang Grandmaster sekalipun. Namun, Black Knight berenang di kabut seperti ikan di dalam tangki. Keuntungan penglihatan dalam kabut yang menyilaukan bisa memberinya pengaruh yang cukup besar untuk menjatuhkan seorang Grandmaster. Namun sayangnya, hari ini lawanmu adalah aku. Chen Fan mengunci kehendak surgawinya pada Black Knight saat cahaya keemasan bersinar di matanya. Sebagai kekuatan ilahi berelemen api, mata emas api Li mampu menembus tabir asap dan ilusi apapun untuk mengungkap kebenaran. Dua pancaran cahaya keemasan menembus asap gelap dan memperlihatkan sosok bayangan Black Knight. Mati sekarang, Chen Fan membentuk aura pedang di ujung jarinya, lapisan Azure Wood Blade Qi terbentuk di udara dan ditumpuk satu sama lain, membentuk blade aura sepanjang 30 cm. Meskipun auranya tampak tidak penting, energinya terkondensasi, dan oleh karena itu beberapa kali lebih kuat daripada aura pedang yang dia keluarkan sebelumnya. Saat blade aura membelah kabut gelap, cahaya turun dari asap gelap yang tampaknya tidak bisa ditembus. Blade aura membuat Black Knight lengah saat dia sedang dalam perjalanan untuk menyerang Chen Fan. Pembunuh itu menjerit panik dan kemudian mundur dari Chen Fan ke tempat yang aman. Chen Fan tidak ragu-ragu dan mulai berlari mengejar Black Knight, mengubah sosoknya menjadi cahaya putih. Dia mengejar si pembunuh beberapa puluh meter dan mencapai tepi kabut gelap. Tiba-tiba, Black Knight menyeringai mengerikan dan berkata, Chen Beixuan, kamu memaksaku melakukan ini. Kemudian dia berbalik saat pupil matanya berubah menjadi dua celah emas. Dalam sekejap, energi dalam dirinya melonjak beberapa kali lipat, dan lapisan sisik gelap muncul di wajahnya. Itu terlihat sangat mirip dengan skala pada ular yin. Sesosok bayangan abu-abu muncul di belakangnya, dan itu berbentuk ular hitam raksasa. Hah, apa itu? Chen Fan terkejut. Namun, serangannya tidak melambat saat dia menyerang Black Knight dengan tingkat kematian yang sama seperti sebelumnya. Azure Wood Qi Blade pada level tertinggi mampu menembus baja dan membelah kendaraan lapis baja. Bahkan Lei Qianjue tidak berani memblokir serangan Azure Wood Qi Blade dengan tubuhnya. Seni pernapasan ular, Black Knight mulai menggumamkan bahasa kuno dan keji yang terdengar seperti ular mendesis dari neraka. Namun,
Chen Fan dapat memahami kata-katanya menggunakan kehendak ilahi. Dia menyaksikan Black Nake membuka matanya dan dadanya naik turun seperti peniup. Tubuhnya yang memanjang dan wajahnya yang bersisik membuatnya tampak seperti ular raksasa yang bernapas dengan susah payah. Bentuk bayangan di belakang si pembunuh juga masuk ke dalam tubuh inangnya. Sepersekian detik kemudian, tubuh si pembunuh bertambah besar saat kepulan asap mengepul dan membentuk kepala ular raksasa. Snakehead yang mengerikan itu menggeram dan menusukkan taringnya yang beracun ke Chen Fan. Snakehead yang terbentuk dari asap tampak nyata dan hidup. Ia membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan taringnya yang tajam yang dapat mematahkan seekor harimau menjadi dua. Ini adalah kudeta dari Black Nake. Berkat seni ini, dia bisa lolos dari banyak momen hidup dan mati, dan dia bahkan membunuh seorang master seni bela diri campuran menggunakan teknik ini. Namun, kekuatan seni yang luar biasa ini harus dibayar mahal, karena akan menghabiskan vitalitasnya secara berlebihan setiap kali dia menggunakannya. Oleh karena itu, Black Nake sering menyimpan seni rahasia ini untuk saat-saat terakhir. Ini sangat mirip dengan seni penyempurnaan fisik setan harimau Tong San. Chen Fan akhirnya sadar. Seni rahasia yang digunakan oleh ular hitam adalah salah satu jenis seni penempaan tubuh. Namun, kekuatan seni penempaan tubuh si pembunuh jauh berbeda dari seni penyempurnaan fisik iblis harimau. Tong San baru memulai seni ini selama beberapa bulan namun dia telah melampaui pelatihan keras si pembunuh selama beberapa dekade. Selain itu, seni tempering tubuh Tong San tidak memiliki efek negatif dan oleh karena itu dapat digunakan kapan saja. Setelah menguasai lawannya, Chen Fan tidak lagi menahan kekuatannya. Dia mengisikinya saat Blade Aura melonjak beberapa meter dan warna biru juga menjadi lebih kuat, membuat aura bergelombang terlihat seperti genangan air biru. Chen Fan akhirnya mendorong seni rahasia 5 elemen sekte abadi hingga batasnya. Kaca, aura pedang itu terlebih dahulu membelah kepala ular tanpa perlawanan apapun, kemudian mendarat pada Black Nake yang bersembunyi di balik apresiasi, dan memotong tubuh si pembunuh menjadi dua dari tengah matanya. Aura bilahnya tidak berhenti sampai ia terseret ke tanah sejauh beberapa puluh meter, menciptakan alur yang dalam. Raja Pembunuh, anggota elit tengkorak darah ditaklukkan oleh Chen Fan dengan satu serangan yang menentukan. Ini tidak mungkin. Kejutan masih terlihat di wajah Black Nake ketika dia mendapat pukulan. Seni pernapasan ular adalah seni rahasia tengkorak darah, dan bahkan seorang master seni bela diri campuran harus melangkah dengan hati-hati saat menghadapinya. Namun, dia tidak punya waktu untuk menyesali kejatuhannya. Tubuh Black Nake terbuka dari tengah saat darah mengucur dari lukanya, membuat dinding gang menjadi merah. Chen Fan menghentikan Blade Aura dan berjalan pergi dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Dia bertaruh bahwa setelah kematian Black Nake, kelompok pembunuh harus berpikir dua kali sebelum mengacau dia lagi. Dia seharusnya memberi mereka pelajaran paling mendasar dalam hidup, tindakan mereka membawa konsekuensi. Ketika berita tentang apa yang terjadi di kota Lin sampai ke luar negeri, seluruh dunia kriminal bawah tanah bergejolak. Kelompok pembunuh menghentakkan kaki dan mengertakkan gigi saat mereka mengutuk Sekte Hong karena informasi mereka yang menyesatkan. Banyak dari kelompok pembunuh menderita kerugian besar sejak mereka mengirimkan pasukan terbaiknya dan sekarang mereka semua tewas. Untuk melatih seorang asasin elit diperlukan sejumlah besar sumber daya dan waktu. Prosesnya biasanya memakan waktu hingga 10 tahun. Tengkorak darah telah menderita pukulan terberat dari semua kelompok pembunuh. Black Nake dulunya adalah champion asasin mereka karena dia adalah salah satu dari sedikit orang yang mampu membunuh seorang Grandmaster. Kematian anggota yang begitu kuat membuat The Blood School mundur setidaknya 10 tahun, dalam kasus terburuk, mereka mungkin harus pensiun dari bisnis mereka sama sekali untuk memulihkan diri. Tiba-tiba, hadiah miliaran dolar yang diberikan oleh Sekte Hong menjadi hal yang menarik. Bahkan para pembunuh yang berencana menculik kerabat Chen Fan untuk memaksa Chen Fan bertekuk lutut meninggalkan Tiongkok dengan diam-diam. Tidak ada orang waras yang akan membuat marah Grandmaster kuat yang mampu membunuh Black Nake dalam pertarungan 1 lawan 1. Para pembunuh lainnya juga tewas dalam waktu yang sangat singkat dan itu membuat banyak orang curiga bahwa pemerintah Tiongkok terlibat. Jika tidak, tidak ada yang bisa menemukan begitu banyak pembunuh dalam waktu sesingkat itu. Pemerintah Tiongkok pasti berada di belakang Chen Beixuan. Raja Guntur Zoro mendengus. Pertemuan tersebut diadakan di markas bawah tanah yang sama di Hongset. Namun,
Hanya lelaki tua berpakaian tradisional Tiongkok yang duduk di dekat meja sementara peserta lainnya bergabung dalam pertemuan melalui panggilan konferensi video. Kami baru saja mendapat informasi bahwa dia adalah sersan kepala unit penegakan hukum khusus bernama Chang Dragon. Berdasarkan uraian sumber kami, kekuatan Chen Beixuan jauh melampaui apa yang disarankan Romon. Bahkan Black Nake pun tidak bisa bertahan dari satu pukulannya. Nyonya Merah Tua berkata dengan dingin, "Bos, kita menghadapi tentara super dari Tiongkok." Para underboss regional lainnya tetap diam. Pada titik ini, mereka kurang peduli terhadap Chen Beixuan dibandingkan kemarahan terhadap Tiongkok. Meskipun kekuatan Chen Beixuan mengejutkan berdasarkan informasi baru yang mereka kumpulkan, mereka cukup yakin dengan rencana mereka karena tidak ada individu yang akan melawan seluruh organisasi. Namun, bermain-main dengan pemerintah Tiongkok adalah hal yang berbeda. Kekuatan Sekte Hong tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan negara super Tiongkok. Pria berpakaian tradisional Tiongkok itu duduk diam dengan wajah muram. Setelah hening beberapa saat, dia melambaikan tangan dan berkata, "Jeda operasi kami di Tiongkok dan batalkan hadiahnya dan panggil kembali bulan ke-8. Underboss lainnya mengangguk. Sejak hari itu, ketenaran Chen Fan melonjak di banyak organisasi internasional dan diakui sebagai salah satu orang paling berkuasa di dunia.